Haleluya, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita melangkah di hari yang baru ini. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah sikap hati saat sudah setengah mati. Sikap hati saat sudah setengah mati. Seberapa sering kita dalam hidup ini kita mengalami masalah-masalah yang bisa dikatakan berat, bisa dikatakan terlalu sulit atau terlalu sukar secara manusia untuk kita hadapi. Masalah yang bertubi-tubi tidak pernah selesai-selesai, selalu bertambah-tambah. Bahkan masalah satu belum selesai, muncul masalah yang baru, dan membuat kita merasa bahwa kita sudah setengah mati. Maka seringkali kita bilang, aduh setengah mati sakitnya, aduh setengah mati takutnya, aduh setengah mati sulitnya, dan sebagainya. Kita mengalami kondisi-kondisi yang demikian. Nah, beberapa orang di Alkitab, ada 3 tokoh di Alkitab, itu bahkan bukan hanya sekedar setengah mati, saudara, tetapi mereka minta mati. 3 tokoh ini betul-betul mereka berhadapan dengan Tuhan dan mereka menyatakan bahwa Tuhan, mending saya mati saja. Nah, kita akan perhatikan 3 tokoh ini. Siapa yang minta mati? Yang pertama, dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Bilangan 11 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karuniamu di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Tokoh yang pertama yang kita baca di ayat-ayat ini adalah Musa, di mana Tuhan berjanji memelihara, tetapi pada yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu, mereka bersungut-sungut karena mereka tidak dapat makanan, lebih baik tinggal di Mesir, dan kemudian mereka menyalahkan Musa sebagai pemimpin mereka pada waktu itu. Nah, karena tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitarnya itu membuat Musa berkata kepada Tuhan, lebih baik engkau bunuh aku saja. Atau dengan kata lain, lebih baik aku mati saja. Dibandingkan aku melihat hal-hal yang lebih buruk di depanku, lebih baik aku mati saja Tuhan. Nah, ini menggambarkan seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada tekanan-tekanan sosial, ada beratnya beban yang kita pikul karena orang-orang di sekitar kita. Entah mereka merendahkan kita, entah mereka menyalahkan kita, entah mereka memusuhi kita, entah kita tidak dipandang oleh mereka, kita diabaikan oleh mereka. Nah, masalah-masalah sosial ini, tekanan-tekanan sosial ini seringkali yang membuat kita juga katakan, Tuhan aku nyerah. Sudah aku tidak bisa apa-apa. Udah aku nyerah dah Tuhan, pasrah aja. Meskipun kita tidak sampai seperti Musa sudah minta mati, tetapi seberapa sering kita menyerah dengan keadaan-keadaan kita, merasa kita sudah setengah mati. Tokoh yang kedua, 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan secara cepat untuk kita semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Perhatikan ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada
nenek moyangku. Kita melihat ayat ini, kita tahu bersama kisahnya Elia setelah mengalahkan nabi-nabi Baal. Kemudian Isabel, Ahab itu dendam kepada Elia dan berniat beriktikad untuk membunuh Elia. Nah, karena saking ketakutannya terhadap ancaman-ancaman yang demikian, kemudian Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku mati. Cukuplah sekarang, cabut, ambillah nyawaku. Sama seperti Musa tadi, sudah berbeda kasus. Kalau Elia ini karena ancaman, ada tekanan, ada ancaman yang diberikan oleh Isabel. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita juga mungkin kita seringkali mendapatkan ancaman-ancaman. Bukan hanya ancaman dari orang mungkin, tapi ancaman perekonomian, ancaman masalah-masalah dalam keluarga, ancaman-ancaman untuk rumah tangganya retak, ancaman-ancaman untuk hubungan satu dengan lain tidak baik. Mungkin kita juga mengalami ancaman-ancaman sampai kita berkata, Tuhan, aku nyerah, aku sudah tidak bisa apa-apa, udah lebih baik aku mati, atau apapun yang kita katakan kepada Tuhan. Persungutan itu mulai muncul, tidak bersyukur, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tokoh yang ketiga, Yunus. Yunus pasal 4. Yunus pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai 9. Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 9. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaklah aku marah sampai mati. Ini lebih mengerikan, saudara. Marah, minta mati hanya karena fasilitas, hanya karena penghidup, hal-hal yang bersifat jasmani itu tidak dipenuhi oleh Tuhan, atau dicabut atau diambil oleh Tuhan. Maka dia mati, marah, menyalahkan Tuhan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita juga menghadapi masalah-masalah yang demikian. Tuhan ambil fasilitas yang kita punya, Tuhan ambil harta yang kita punya, Tuhan ambil materi yang selama ini kita bangga-banggakan yang menjadi kesayangan kita. Dan kita marah, kita menyerah, kita menyalahkan Tuhan, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Kita protes sama Tuhan. Nah, kita lihat 3 tokoh ini, 3 tokoh yang minta mati. Bukan minta mati karena mereka berserah di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan kepada saya, lakukanlah. Bukan. Tetapi mereka minta mati sebagai satu bentuk bahwa mereka tidak menyadari, tidak percaya akan penyertaan Tuhan, tidak percaya, tidak sadar akan pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, mereka adalah nabi-nabi besar, saudara. Tetapi dalam satu keadaan mereka mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi berbeda dengan satu tokoh. Kita mau perhatikan sama-sama tokoh ini, di mana tokoh ini bukan minta mati, tetapi dia sudah setengah mati, betul-betul setengah mati. Dia mengatakan sendiri bahwa dia ada di ujung maut. Satu langkah lagi dia ada di berhadapan dengan maut. Tetapi kita lihat responnya berbeda. Kalau tadi sedang tidak mati, maksudnya tidak dalam keadaan mati, tetapi mereka malah minta mati. Tetapi tokoh ini betul-betul ya memang dia mengalami bahaya, ancaman dan lain sebagainya. Dan dia katakan bahwa selangkah lagi aku ada di depan maut, kematian, tali-tali kematian melilit aku. Tetapi kita lihat, nanti kita akan perhatikan sama-sama apa respon dari orang ini, sikap hati dia ketika dia sudah setengah mati. Mazmur 116. Mazmur 116 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ini perkataan 116 ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan.
Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Dan tidak hanya sekali ini saudara, beberapa kali katakan bahwa dia selangkah dengan maut, selangkah dengan kematian. Tetapi kita melihat bersama-sama sikap hati saat dalam keadaan sudah setengah mati. Yang pertama, ayat pertama 116 ayat pertama, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Daripada kita minta mati, daripada kita menyalahkan Tuhan, daripada kita merasa sok tahu dan merasa kita lebih benar, lebih hebat, lebih tahu daripada Tuhan, lebih baik kita punya sikap hati yang demikian, mengasihi Tuhan. Mengapa saudara? Sebab Tuhan yang mendengarkan suara kita dan permohonan kita. Meskipun dia tidak kelihatan, tetapi dia adalah Tuhan yang mau mendengarkan suara kita, permohonan kita. Belum tentu orang yang ada di sekitar kita mau dengarkan suara kita, permohonan kita. Atau mungkin mereka mendengarkan, tetapi tidak selamanya mereka akan mendengarkan suara kita dan permohonan kita. Tetapi dia Tuhan yang senantiasa mendengarkan suara kita dan permohonan kita. Maka itu respon yang benar yang harusnya kita miliki adalah kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kemudian ayat 4 kita baca. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Menyerukan nama Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang kedua adalah daripada kita minta mati, kita menyalahkan Tuhan, sikap hati kita salah, responnya tidak benar, lebih baik kita ambil waktu untuk kita berseru kepada Tuhan. Apa yang dikatakan pemazmur ini? Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Menyerukan nama Tuhan artinya kita berseru kepada Tuhan. Kita naikkan, curahkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Nah, ini respon yang benar, sikap hati yang benar untuk kita berseru kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil, saudara. Anak kecil ketika mereka menghadapi satu persoalan, mungkin entah mainannya diambil temannya, atau mereka kelaparan, atau mereka mau pergi ke kamar kecil dan lain sebagainya, pasti mereka otomatis akan teriak, ma, atau pa, tapi kebanyakan ma. Nah, sikap hati yang demikian, betul-betul bersandar kepada Tuhan, itu yang kita harus miliki. Tetapi bukan seperti 3 tokoh tadi, bukannya kemudian berserah kepada apa yang Tuhan mau, tetapi justru mereka minta mati. Artinya karena mereka betul-betul merasa bahwa mereka tidak sanggup. Kenapa mereka sampai mau minta mati? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan mereka. Jadi perlu kita mengasihi Tuhan, dan perlu kita menaikkan setiap isi hati kita kepada Tuhan, disertai dengan iman, percaya, ayat 4 tadi, bahwa Tuhan yang akan meluputkan kita. Kemudian yang ketiga, ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, tenanglah jiwaku ini dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara, terjemahan itu kita akan melihat tenang hati. Jadi hati kita harus tenang. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata beristirahatlah. Jadi hati kita perlu beristirahat. Artinya menyediakan waktu untuk kita betul-betul diam sendiri, merenung bersama dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu penting. Menaikkan isi hati kita, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan itu juga penting. Lalu hati kita juga perlu tenang. Jiwa kita perlu tenang. Nah, mengapa pemazmur itu begitu tenang menghadapi persoalan? Masih di ayat yang sama. Di sana dikatakan bahwa sebab Tuhan telah berbuat baik. Nah, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita akan merasa tenang kalau kita percaya dengan orang itu berbuat baik kepada kita. Tetapi kalau yang di sekitar kita orang jahat, maka kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Jadi mengapa kita perlu tenang? Karena kita harus tahu, kita harus sadar bahwa yang di samping, yang di sisi kita itu adalah Tuhan yang begitu baik. Maka dari itu sikap hati saat kita mungkin sudah sampai titik setengah mati itu penting. Karena itu akan menentukan kemudian apakah kita mengeluarkan respon-respon yang negatif atau tidak. Maka dari itu sekali lagi saudara, memiliki sikap hati seperti pemazmur ini saat setengah mati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.